Aparat Polda NTB menangkap pimpinan pondok pesantren berinisial AJN tersangka kasus pencabulan terhadap santriwati saat hendak melarikan diri melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Lombok Tengah. Penangkapan dilakukan ketika AJN berupaya terbang ke luar negeri. Polisi bergerak cepat setelah mengetahui tersangka tidak kooperatif dan diduga mencoba menghindari proses hukum. Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak Polda NTB menyebut AJN telah ditetapkan sebagai tersangka beberapa hari sebelum penangkapan. Penyidik kemudian melakukan pemantauan hingga akhirnya meringkus yang bersangkutan di area bandara. Kasus ini mencuat setelah 2 santriwati melapor menjadi korban dugaan pencabulan. Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka diduga memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan pesantren untuk melancarkan aksi bejat tersebut. Penyidik masih mendalami kemungkinan adanya korban lain. Polisi mengimbau masyarakat yang merasa menjadi korban atau mengetahui informasi terkait agar segera melapor guna kepentingan penyelidikan lanjutan. AJN kini ditahan di Mapolda NTB untuk proses hukum lebih lanjut. Ia dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman penjara belasan tahun. Kasus ini menyita perhatian publik di Nusa Tenggara Barat dan memicu keprihatinan berbagai pihak terhadap pelindungan santri di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan. Salam presisi. Jadi pada kesempatan ini pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kabid Humas atau yang mewakili Pak Kadis PPA, Kadis Sosial dan PPA Provinsi NTB, Kadis Kominfo yang berkenan hadir dalam kesempatan ini. Kami ingin menunjukkan bahwa inilah sinergi kami dalam memberikan perlindungan dan pelayanan hukum dalam penanganan kasus kelompok rentan, baik itu perempuan, anak, dan disabilitas termasuk lansia. Jadi kami Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda NTB telah menerima laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual pada tanggal 29 Januari 2026. Serangkaian penyelidikan kami lakukan untuk menemukan apakah dalam laporan tersebut ada peristiwa pidana yang terjadi, sehingga pada tanggal 10 Februari kami telah menyimpulkan bahwa terhadap laporan tersebut diduga kuat terjadi peristiwa tindak pidana kekerasan seksual, di mana korban berserta saksi yang mendukung keterangan korban melaporkan dugaan tindak pidana pelecehan seksual sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Dua orang korban adalah seorang santriwati yang melaporkan peristiwa TPKS itu terhadap terlapornya adalah AJN, seorang guru, seorang ustadz di salah satu pendidikan agama di Sukamulya, Lombok Timur, berinisial AJN. Serangkaian penyidikan kami lakukan dimulai dengan melakukan pemeriksaan terhadap sampai dengan saat ini adalah 4 orang saksi. Kemudian kami berkoordinasi dengan dinas dan instansi terkait dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban sehingga korban dapat dengan yakin untuk menyampaikan peristiwa pidana yang dialaminya. Kami juga sudah meminta hasil visum et repertum. Kami juga melakukan pemeriksaan psikologi untuk mendapatkan apakah korban mengalami trauma, mengalami dampak psikologi dari peristiwa yang dialami. Kami juga sudah berkoordinasi sebagaimana amanat KUHAP yang terbaru, bahwa sejak awal kami lakukan koordinasi intensif dengan jaksa untuk memastikan apakah langkah-langkah penyidikan yang kami lakukan sudah terarah dalam rangka membuat terang suatu peristiwa pidana. Kami juga telah berkoordinasi dengan ahli pidana termasuk Kementerian Agama yang ada. Kemudian kami juga sudah melakukan cek TKP dan mengumpulkan barang bukti yang kami dapatkan berupa dokumen, kemudian pakaian, foto tangkapan layar, mini kamera, dan handphone, yaitu adalah beberapa barang bukti yang telah kami lakukan tindakan hukum berupa penyitaan. Kami juga pada hari Jumat minggu lalu sudah meningkatkan status AJN dari saksi menjadi tersangka, sehingga kemarin tanggal 18
seharusnya dilakukan berita acara pemeriksaan terhadap tersangka, namun yang bersangkutan sempat tidak hadir dan kami identifikasi keberadaannya di suatu tempat sehingga kami melakukan upaya atau tindakan upaya paksa terhadap yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan bisa mengikuti prosedur hukum yang seharusnya berjalan dalam proses penyidikan. Sehingga pada tanggal 18 kemarin kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan terhadap yang bersangkutan. Modus yang dilakukan adalah tersangka AJN ini memanipulasi keadaan, memanfaatkan kerentanan yang ada pada korban, melakukan penyesatan sehingga pada akhirnya korban tergerak dan mau melakukan suatu peristiwa persetubuhan atau perbuatan cabul. Dan ini dilakukan secara berulang dan peristiwa atau modus yang sama juga dilakukan terhadap saksi korban yang lainnya. Itulah yang kemudian meyakinkan kami bahwa terhadap AJN harus menjalani proses penyidikan sebagaimana yang kami atur dalam manajemen penyidikan kami. Mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terhadap AJN, jadi seperti yang kami sampaikan bahwa di hari Jumat minggu lalu itu kami sudah menyampaikan pemanggilan yang bersangkutan sebagai tersangka untuk hadir pada tanggal 18 Februari di Polda NTB untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Namun pada waktu yang sudah kami jadwalkan, yang bersangkutan juga belum datang, sehingga kami mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan berada di suatu tempat yang akan melaksanakan pemberangkatan ke provinsi lainnya dan akan lanjut ke luar negeri. Sehingga kami harus menentukan sikap dan mengambil langkah supaya yang bersangkutan bisa kooperatif, bisa menjalani proses penyidikan yang dilaporkan atau yang disangkakan kepada yang bersangkutan. Mungkin itu cukup jelas ya rekan-rekan. Proses penyidikan ini baru berjalan beberapa hari, masih ada pengembangan, masih ada pengumpulan fakta peristiwa lebih lanjut yang kami harus jalani, sehingga untuk menjamin keberhasilan proses penyidikan mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan apa yang tersebar di media, itu ada laporan 2016 bahwa di sinilah gitu kan ada pencabulan santri, padahal sejatinya 2016 itu saya selaku yang disangkakan dituduh itu kan masih tinggal bersama dengan orang tua, dan masih orang tua yang pegang dulu pondok pesantren ini sampai dengan tanggal 2019 lah, kurang ingat yang tanggalnya, karena wafatnya beliau itu 2019 bulan November. Jadi sementara pada saat itu asrama kita ini sepi kan, artinya santrinya masih bolak-balik rumah, diajar sama beliau dan diajar di masjid bersama dengan beberapa ustaz. Dan saat itu pondok rusak dengan gempa 2018 kan, banyak genteng akhirnya tidak terpakai. Terus 2020 masih sepi di sini kan, masih bolak-balik santri diajar di masjid. Kemudian tahun 2021 tiang 2020 pindah ke sini, renovasi asrama. Sekitar pertengahan tahun atau pertengahan ajaran 2021 yang kembali buka, tapi hanya tidak banyak santri waktu itu, hanya beberapa orang, itu pun dari biji-bijian guru-guru niki kan, yang agak jauh posisinya yang mondok, hanya beberapa orang saja.
Ini Pak Tuan Guru terkait. Setelah tuduhan itu saya nyatakan itu hoax dan istilahnya fitnah lah dalam bahasa umum yang terkenal di masyarakat itu. Terkait dengan Karena saya juga sampai hari ini belum tahu kan. Sampai hari ini belum tahu saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.